فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Zat yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, manusia yang telah membawa kepada kita perintah dan larangan Sang Pencipta, sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang merupakan panduan hidup yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan abadi di surga pada hari kiamat nanti. Manusia yang telah diberikan salam hormat langsung oleh Sang Pencipta bersama malaikatnya, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengatakan dan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diberikan julukan Abu Hurairah karena Hurairah diambil dari kata-kata Hira yang berarti kucing. Tapi beliau satu-satunya sahabat yang pelihara kucing. Yang lainnya tidak pernah. Nabi SAW juga tidak pernah pelihara kucing. Lebih baik antum biarkan bebas hidup. Lebih bagus, lebih afdal. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Sekarang banyak ahli pelintir. Nanti keluar lagi fatwa menyesatkan Khalid Basalam lagi. Tanpa dilihat, tanpa disortir gitu. Ini saya bilang lebih baiknya. Karena hewan yang haram dimakan dagingnya, haram ditransaksikan. Ya, itu kaidahnya. Kucing termasuk hewan yang bertaring, ya kan? Dibolehkannya untuk dipelihara oleh sebagian ulama karena dilihat Abu Hurairah pernah pelihara, tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan para sahabat, bukan juga Nabi. Maka lebih baik antum biarkan. Ada orang subhanallah biayai kucing satu bulan 3 juta di Jakarta. Makannya lah, ada salonnya lah, ada bajunya lah, ada macam-macam. Kalau dia biayai anak yatim berapa pahalanya? 3 juta biaya anak yatim kan bagus ya. Sama juga banyak orang pelihara, maaf jangan tersinggung lah. Dan jangan dipelintir. Orang pelihara burung. Untuk apa nih pelihara burung teman-teman? Untuk apa Allah kasih burung itu sayap? Saya tanya. Untuk terbang atau untuk dikurung? Sayapnya sudah ada. Biar yang terbang. Ustaz, saya mau dengar suaranya. Sekarang di HP download banyak suara burung. Kenapa harus siksa burung itu bisa disuruh berbunyi? Antum mau suara apa saja sekarang bisa download. Suara burung segala macam. Ratusan ribuan burung banyak suaranya. Kenapa harus kurung burung itu kesian? Biarin terbang. Makhluknya Allah. Mau lihat keindahannya Ustaz? Sekarang di YouTube apa saja antum mau lihat jenis burung, semuanya ada. Bisa tonton, selesai. Pelihara hewan yang antum ada pahalanya. Semua hewan yang halal dimakan, dagingnya halal transaksinya. Kambing, ayam, ikan, ya ada. Bisa dimakan. Halal, transaksinya pun halal. Antum nanti mau jual pun bisa. Tapi khusus masalah kambing teman-teman agak berbeda. Kambing adalah hewan yang luar biasa ini. Saya pernah sampaikan dalam satu ceramah saya teman-teman sekalian, kalau hikmahnya adalah hewan kambing ini hewan yang memakannya berpahala. Ada banyak dalil, diantaranya hadis Bukhari kalau baginda Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Berarti kalau orang makan kambing karena Nabi SAW suka, ibadah, pahala. Yang kedua kita punya akikah. Semua muslim, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu, kalau anaknya lahir laki-laki, sembelih apa? Kambing, 2 ekor. Atau domba. Kalau anak perempuan 1. Nggak bisa diganti hewan lain tuh. Kalau akikah. Harus hewan itu memang. Dan sunnahnya memakan sebagian dari dagingnya. Kita juga punya idul kurban yang sedang kita bahas sekarang. Boleh sapi, boleh unta, tapi afdalnya kambing. Karena Nabi SAW sendiri waktu itu, Nabi SAW mampu sembelih unta, tapi beliau tidak sembelih, beliau sembelih domba. Bahkan beliau menyembelih 65 ekor
alaihi salatu wassalam yang beliau sembelih sendiri kalau nggak salah 15 ekor, sisanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melanjutkan sembelihannya. Jadi lebih afdal gitu. Dan juga perlu kita garis bawahi dari kisah kejadian kita, waktu Ismail tidak jadi disembelih, apa yang digantikan? Domba. Alhamdulillah. Berarti sudah faham, gitu kan? Kadang-kadang kita di Indonesia bilang apa? Nggak enak dagingnya Ustaz. Atau kolesterol. Apalah, darah tinggi. Mana buktinya? Bisa ada buktinya nggak? Nggak ada buktinya teman-teman. Yang membuat masalah bukan daging kambingnya, bumbu yang antum taruh. Bumbunya santan, minyak, garam banyak, itu yang jadi masalah, bukan kambingnya. Allah sudah suruh. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik hewan adalah kambing. Nabi SAW hampir setiap hari meminum konsumsi susu kambing. Dan banyak fakta-fakta, kalau antum baca di Google itu tentang fakta manfaat dari susu kambing, dari kambing itu banyak sekali. Yang jelas teman-teman di sini dikatakan firman Allah, dan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Binatang ternak dikatakan di sini adalah kambing dan domba, karena ini yang banyak disembelih di zaman itu atau di waktu musim haji. Maka makanlah, makan, disuruh makan dagingnya. Berarti ada ibadah dalam memakannya. Sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang-orang sengsara dan fakir. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan dia mengambil maksimal sepertiga dari daging hewannya, tapi ini ijtihad tentunya. Intinya dia disuruh makan sebagian, dia bagi sebagian lainnya. Ayat 29 ayat terakhir dikatakan, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah Ka'bah atau rumah yang tua atau Baitillah itu. Yang dimaksud dengan di sini teman-teman sekalian, menghilangkan kotoran tubuhnya adalah menghilangkan kotoran, memotong rambut, mengerat kuku, dan juga mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak. Sebagaimana kita tahu, ini disunnahkan pada saat orang sedang ihram. Jadi sebelum antum ihram, sebelum niat ihram haji atau umrah, maka potong kuku sunnah, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, dan nanti pada saat selesai tahallul mencukur rambut. Dan afdalnya gundul. Ya. Saya kalau motivasi jemaah lagi umrah sama saya, kadang-kadang ada yang tidak mau gundul gitu. Kenapa nggak mau gundul Pak? Di Indonesia kan malu kalau gundul, biasanya orang kriminal yang digundul. Di sini lain, di Mekah. Malah kalau kita masuk ke tempat cukur kita nggak gundul, kita dianggap aneh sendiri, karena orang semuanya gundul. Baru Allah minta rambut sudah berat. Bagaimana kalau Allah minta darah? Gundul lah, gitu kan? Dan laki-laki itu subhanallah, ada penelitian mengatakan gundul itu lebih baik buat kesuburan kepalanya. Beda dengan perempuan. Kulit kepala laki-laki memang makin sering gundul maka makin bagus. Tapi hubungkanlah dengan ibadah, artinya dengan umroh dan haji. Kemudian dikatakan di sini tadi ya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran. Yang dimaksud kotoran kata ulama tafsir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, bulu ketiak, bulu kemaluan, kuku, dan memotong rambut pada saat lagi tahallul. Kemudian dikatakan juga, dan agar mereka menjalankan nazar-nazar mereka. Maksudnya adalah nazar-nazar yang baik untuk ibadah haji. Seperti misalnya ya, dia mengatakan dalam doanya, ya Allah mudahkanlah haji ini buat saya, ya berkahilah dan seterusnya. Dan kalau saya berhasil selesai haji, maka saya akan bersedekah sekian, gitu kan? Itu nazar-nazar yang positif. Walaupun nazar ini dalam pandangan jumhur ulama adalah hukumnya makruh, nazarnya. Karena kalau berhasil maka wajib untuk dijalankan, dosa kalau enggak. Lebih baik seseorang itu melakukan sesuatu, kalau berhasil dia langsung sedekah setelahnya, atau dia ya, berbuat kebaikan, berdoa atau syukur kepada Allah sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah yang Maha Pemurah. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian pertemuan kita pada malam ini dengan awal munculnya kemusyrikan. Begitu teman-teman, saya tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semoga semua dosa yang pernah kita lakukan, kecil atau besar, tersembunyi ataupun terang-terangan, dimaafkan dan digantikan menjadi pahala dengan kemahamurahannya.
dan semoga seluruh perbuatan kita ke depannya sisa umur ini semua diberkahi, baik di keluarga kita, di harta kita, di ilmu, dan juga puncaknya kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sekali lagi dengan kemahamurahannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.